Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anakku, santri-santriku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Anak-anakku dan santri-santriku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tertera pada jadwal, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas seputar taharah. Apa arti taharah? Taharah artinya adalah bersuci. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, sebelumnya Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustadz Arif Utsman Anugraha, seringkali dipanggil Ustadz Arif. Dan di pesantren Intan Ilmu, Ustadz menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Intan Ilmu. Dan insya Allah nantinya akan mengajar kalian pada mata pelajaran bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyah, yang mana kalian dituntut untuk bisa berbicara secara baik, baik itu tulisan maupun lisan. Baik santri-santriku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dari kajian sebelumnya yang dibawakan oleh Ustadz Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala, tentang fikih sholat, mudah-mudahan santri-santri masih ingat tentang pelajaran yang disampaikan sebelumnya tentang fikih sholat. Nah, dari pelajaran tersebut kita sadari akan pentingnya, urgennya belajar fikih taharah. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan begitu penting pelajaran fikih taharah? Sehingga setiap muslim wajib fardhu ain untuk mempelajari fikih taharah. Apa jawabannya? Karena taharah merupakan syarat sah sholat seorang hamba. Bahkan kalau kita lihat dan kita buka buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama, maka ditemukan pada bab-bab pertama pasti adalah bab taharah atau bab bersuci. Baik santri-santriku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan beberapa poin yang sudah Ustadz tuliskan di papan tulis. Silahkan perhatikan papan tulis. Ustadz sudah menuliskan poin-poin yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, yang pertama adalah pengertian taharah. Yang pertama adalah pengertian dari taharah. Apa yang dimaksud dengan taharah? Kemudian yang kedua, hukum taharah atau hukum bersuci. Ini diantara yang harus diketahui oleh setiap hamba. Yang kedua adalah hukum bersuci. Kemudian yang kita pelajari yang ketiga adalah keutamaan bersuci. Bisa dilihat di papan tulis ya, Ustaz ulangi. Yang pertama pengertian taharah. Kemudian yang kedua hukum taharah atau hukum bersuci. Kemudian yang ketiga keutamaan bersuci. Kemudian yang keempat yang akan kita pelajari adalah perbedaan istilah antara satu, najis, dua, kotoran, tiga, hadas, dan empat, pembatal wudhu. Maka setiap muslim wajib dan harus bisa membedakan apa pengertian dari najis, kemudian kotoran, kemudian hadas, kemudian pembatal wudhu. Ya, nanti insya Allah akan dijelaskan satu demi satu yang harus difahami.
Kemudian poin yang kelima yang harus kita ketahui dan akan kita pelajari adalah ketentuan bersuci. Ketentuan bersuci. Kita diwajibkan untuk bersuci dari apa saja? Maka ada dua, dan ini sudah disampaikan pada pertemuan fikih sholat. Ya, kita diperintahkan untuk bersuci, yaitu suci dari najis, dan yang kedua suci dari hadas. Ya, ketentuan bersuci kita diperintahkan untuk suci dari najis, dan yang kedua suci dari hadas. Dan nanti di sini akan kita bahas pembagian-pembagiannya. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tata cara wudhu. Tata cara wudhu, dan insya Allah nanti akan ada video praktek tata cara wudhu sesuai dengan ajaran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga nanti ada tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Ya. Kemudian berikutnya ada tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Dan yang terakhir ada pembatal-pembatal wudhu yang harus kalian ketahui. Sudah berwudhu, sudah dalam kondisi suci, sehingga yang harus kalian ketahui adalah pembatalnya. Ya, jangan sampai hal ini tidak diketahui yang pada akhirnya wudhu kalian tidak sah, yang menyebabkan sholat kalian juga tidak sah. Baik, sekarang dengan izin Allah kita akan bahas satu demi satu poin-poin yang telah Ustadz sebutkan tadi. Yang pertama yaitu pengertian. Silahkan siapkan pena dan bukunya, ya, menulis pengertian dari thaharah atau bersuci. Sudah siap semuanya? Baik. Pengertian dari thaharah atau bersuci adalah menghilangkan, semuanya wajib catat ya. Ustadz bisa lihat siapa yang catat, siapa yang tidak mencatat. Ayo, semuanya wajib mencatat. Diharapkan kepada seluruh santri untuk menyalakan semua kameranya. Ya. Diharapkan kepada seluruh santri menyalakan semua kameranya. Baik. Semuanya wajib catat. Pengertian thaharah atau bersuci adalah menghilangkan objek. Menghilangkan objek. Ya, atau menghilangkan sesuatu yang menghalangi pelaksanaan sholat. Satu lagi, menghilangkan sesuatu yang menghalangi pelaksanaan sholat, baik berupa hadas, atau najis. Baik berupa hadas atau najis. Dengan media air atau media lainnya. Dengan media air atau lainnya. Itulah pengertian dari bersuci atau thaharah. Satu lagi, menghilangkan sesuatu yang menghalangi pelaksanaan sholat, baik berupa hadas atau najis, dengan media air atau media lainnya. Baik, poin yang kedua yang kita pelajari adalah hukum. Ya, hukum thaharah atau hukum bersuci. Maka hukum thaharah atau hukum bersuci wajib. Hukumnya adalah wajib dalam keadaan mengetahui dan mampu. Wajib dalam keadaan mengetahui dan mampu. Dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Ini dalilnya, dalil yang menunjukkan kewajiban bersuci.
dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Allah Jalla wa'ala berfirman, "An-tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Yang artinya, bersihkanlah rumahku, yaitu Baitullah, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku' dan orang-orang yang sujud. Nah, pada ayat ini Allah Jalla wa'ala mengisyaratkan bahwasanya setiap hamba harus bersuci. Dan dalam ayat ini menggunakan kata perintah. Perlu santri-santriku ketahui, segala sesuatu yang ditunjukkan dalam dalil yang menunjukkan perintah itu adalah wajib, sampai ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Ini dalil pertama yang menunjukkan bersuci itu wajib. Dalil yang kedua dalam surat apa? Al-Mudaththir. Dalam surat Al-Mudaththir ayat keempat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat keempat, Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Ya, dan bersihkanlah pakaianmu. Maka dua ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua untuk senantiasa bersuci, apalagi berhubungan dengan ibadah sholat. Baik, mudah-mudahan difahami. Poin yang ketiga yang kita akan pelajari adalah keutamaan bersuci. Keutamaan bersuci. Apa keutamaannya? Tulis semuanya, ya. Ustadz bisa lihat, yang tidak nulis, yang ketawa-ketawa, tulis semuanya. Baik. Keutamaan bersuci yang pertama, bersuci merupakan syarat sah sholat seorang muslim. Ya. Kita diperintahkan untuk sholat. Bahkan orang-orang yang meninggalkan sholat diragukan keislamannya. Kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, keluar dari agama Islam. Kalau orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, diragukan keislamannya, karena para ulama berselisih pendapat. Ya. Nah, untuk sholat, agar sah sholatnya, maka harus bersuci. Dan ini yang menunjukkan akan keutamaan besar yang dimiliki oleh bersuci. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tuqbalu sholatun, ya, la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat orang yang berhadas kecuali dia telah bersuci, ya, yaitu dengan berwudu. Keutamaan yang kedua yaitu Allah menyanjung orang-orang yang menyucikan dirinya. Jadi orang-orang yang suka bersuci itu akan mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Jalla wa'ala. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ini dalil yang menunjukkan akan keutamaan bersuci, bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan memberikan sanjungan kepada orang-orang yang suka bersuci. Ya. Baik dia sholat, hendak sholat, atau yang lainnya, dia bersuci. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin" dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya. Kemudian yang menunjukkan akan keutamaan bersuci yang ketiga, bahwasanya orang yang kurang perhatian kepada aspek kebersihan, aspek bersuci dari najis, hal tersebut merupakan salah satu sebab siksa dan azab kubur. Hati-hati. Ada orang yang gak perhatian dengan kebersihannya. Habis buang air kecil, tidak dibersihkan. Ya. Tidak memperhatikan kebersihannya. Ini diantara sebab orang tersebut akan mendapatkan azab atau siksa kubur. Disebutkan dalam sebuah kisah dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan.
Kemudian beliau mengatakan innahuma yu'azzaban. Dua penghuni kubur ini sedang diazab ini. Bagaimana Nabi tahu? Nabi SAW tahu karena ada dapat wahyu dari Allah. Dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'azzaban fi kabir. Dua orang ini diazab pada perkara yang banyak disepelekan oleh manusia. Banyak disepelekan oleh manusia. Salah satunya apa? La yastanzihu min baulihi. Salah satunya seseorang yang tidak mensucikan dirinya, tidak bersuci dari buang air kecil. Habis BAK, ya, dia tidak bersih. Nah, seringkali ini terjadi kalau lagi safar. Misalkan ada orang yang safar perjalanan dari misalnya Banjarmasin ke Palangkaraya, Banjarmasin ke Samarinda misalnya, perjalanan darat. Di pertengahan jalan tidak ada toilet dan semisalnya, dan kebelet, akhirnya kencing di tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, namun karena terburu-buru tidak bersih, tidak bersuci. Hati-hati, ini diantara sebab seorang akan mendapatkan siksa kubur. Maka tiga hal ini yang menunjukkan akan pentingnya dan besarnya perintah dan keutamaan untuk bersuci. Ustadz ulangi, apa saja keutamaannya? Yang pertama, bersuci merupakan syarat sah sholat hamba. Kedua, orang yang suka bersuci akan mendapatkan sanjungan, penghormatan dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang kurang perhatian dengan kebersihan akan mendapatkan siksa kubur. Baik, yang berikutnya santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbedaan antara najis, kotoran, hadas, dan pembatal wudhu. Sekali lagi, ini harus diperhatikan. Perbedaan antara najis, kotoran, hadas, dan pembatal wudhu. Baik, siapkan penanya dan siap menulis. Pertama, Ustadz akan jelaskan pengertian najis. Apa itu najis? Najis adalah segala sesuatu. Tulis, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat agama. Baik, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh siapa? Oleh syariat agama yang ditunjukkan oleh dalil, baik dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita selaku manusia, kita tidak bisa mengatakan itu najis, ini najis, kecuali ada dalil. Ini pengertian dari najis, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan wajib diketahui bahwa hukum asal segala sesuatu itu suci. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Meja ini suci, gelas suci, tisu suci, batu suci, tanah suci, semuanya hukum asalnya adalah suci. Fala yanjus wala yanjus minha, maka tidak boleh dikatakan najis atau ada yang membuatnya najis kecuali ada dalil syar'i yang menunjukkan akan hal tersebut. Ingat ya, dicatat, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat yang bersumber dari dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi patokannya? Dalil. Jadi nggak boleh sembarang mengatakan Ustadz itu najis. Ketika ada yang mengatakan itu najis, mana dalilnya? Ada lagi mengatakan itu najis, mana dalilnya? Jadi perkataan najis atau tidak maka berhubungan dengan dalil. Yang kedua, kotoran. Pengertian dari kotoran. Apa itu kotoran? Kotoran adalah
semua yang dianggap kotor atau tidak bersih oleh manusia. Dan kotoran ini jauh lebih umum dibandingkan najis. Dalam arti apa? Tidak semua kotoran itu najis, tapi semua najis itu pasti kotoran. Sebagai contoh, ada sebagian kalian yang suka bantu ibu bikin kue. Bantu ibu bikin kue. Nah, di sana ada tepung, ada mentega. Kalian ikut bantu-bantu. Pakaian kalian terkena tepung, terkena mentega, terkena coklat. Pertanyaan Ustadz, pakaian kalian kotor apa tidak? Jawabannya kotor. Tapi pertanyaan berikutnya, najis apa tidak? Maka jawabannya tidak najis. Nah, ya, tidak najis karena tepung tidak najis, mentega tidak najis, coklat tidak najis. Jadi kotor itu lebih umum dibandingkan najis. Tidak semua kotor itu najis, ya. Tapi semua najis itu pasti kotor. Baik. Akan tetapi bukan berarti tidak semua kotor itu najis, kemudian kita meremehkannya. Tidak. Ya, segala sesuatu yang kotor, baik itu najis ataukah tidak, maka kita diperintahkan untuk bersih-bersih. Karena Allah Jalla wa'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang berikutnya, hadas. Ya, berikutnya adalah hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah, tulis, ayo semuanya tulis ya. Ustadz masih lihat ada yang main-main. Ayo semuanya tulis. Apa itu hadas? Keadaan yang mewajibkan berwudu atau mandi wajib jika hendak sholat. Jadi hadas itu bukan benda. Hadas itu adalah keadaan. Ustadz ulangi lagi, hadas itu bukan benda. Hadas itu adalah keadaan. Keadaan seseorang yang mewajibkan untuk berwudu atau mandi wajib ketika hendak sholat. Ya, hadas bukan benda seperti najis atau semisalnya. Akan tapi hadas adalah keadaan yang mewajibkan seorang untuk wudu atau mandi wajib ketika hendak sholat. Hadas terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu semuanya hadas kecil. Ya, cara membersihkannya adalah dengan berwudu. Jenis yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar seperti junub. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan junub. Maka cara membersihkannya adalah wajib mandi atau mandi wajib. Maka itu adalah pengertian dari hadas. Kemudian yang berikutnya, santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah pembatal wudu. Apa itu pembatal wudu? Pembatal wudu adalah hal-hal yang membatalkan dan merusak wudu berdasarkan dalil syar'i, ya, bukan atas dasar akal atau perasaan. Ingat, yang membatalkan wudu landasannya apa? Dasarnya apa? Dalil. Landasannya adalah dalil. Landasannya ada dalil. Ingat, semuanya wajib mencatat. Di akhir pertemuan akan ada pertanyaan, ujian. Ditulis di kolom chat. Di akhir pertemuan akan ada ujian. Dan nanti wajib dikumpulkan. Ya, ujian yang wajib dikumpulkan ke admin pesantren Intan Ilmu. Ya, ingat, nanti akan ada soal ujian
ditulis di kertas dengan jelas, ditulis di kertas dengan jelas, dijawab dan dikumpulkan, difoto, kemudian dikumpulkan ke admin pesantren Intan Ilmu. Maka harus mencatat. Baik, berikutnya yang akan kita bahas adalah ketentuan bersuci. Ketentuan bersuci. Kita diperintahkan untuk bersuci dari dua hal. Pertama, suci dari najis. Dua, suci dari hadas. Suci dari najis. Yang kedua, suci dari hadas. Ya. Baik, yang pertama kita bahas suci dari najis terlebih dahulu. Suci dari najis. Suci dari najis dalam tiga hal. Yang pertama, suci pada anggota badan, suci pada pakaian, suci pada tempat. Kalau mau sholat, kalau mau beribadah sholat, maka harus suci anggota badan kita, suci pakaian kita, dan suci tempat ibadah kita. Dalam arti tidak boleh ada najis di dalamnya. Harus suci. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis, ditulis ya. Cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis disesuaikan dengan jenis najis. Cara membersihkan najis disesuaikan dengan jenis najis. Najis yang pertama adalah najis berat. Najis yang pertama adalah najis berat. Seperti najis dari anjing, jilatan anjing. Ini najis yang berat. Ya, najis dari jilatan anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Mencucinya sebanyak 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah. Ingat, ini adalah cara syar'i yang ditunjukkan oleh dalil cara membersihkan najis yang berat, yaitu najis dari anjing atau jilatan anjing. Jadi tidak boleh menggunakan akal dan perasaan. Ustaz, kalau pakai alkohol kan bersih juga. Tetap harus melakukan atau membersihkannya sesuai dengan ketentuan syariat agama. Jenis najis yang kedua adalah najis yang ringan. Najis yang ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, contoh najis yang ringan adalah air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan, masih bayi, masih berumur sekitar 4 bulanan, ya belum sampai 6 bulan, masih bayi, belum makan makanan. Maka cara membersihkannya cukup dengan dipercikkan. Ini najis yang ringan. Jadi cara membersihkannya cukup dengan dipercikkan begitu saja, tanpa harus, kalau mau dibasuh boleh, tapi kalau dipercikkan saja maka itu sudah cukup. Ini najis yang ringan. Kemudian yang ketiga, najis pertengahan. Najis yang pertengahan. Apa najis pertengahan? Najis selain yang disebutkan tadi, seperti air kencing manusia secara umum, air kencing orang dewasa. Kemudian tinja atau kotoran manusia. Kemudian bangkai, darah haid dan semisalnya, itu adalah najis pertengahan yang cara membersihkannya adalah dengan dihilangkan semua najisnya, sehingga tidak lagi tersisa rasa, warna dan baunya. Betul-betul bersih. Dicuci. Ya, dicuci secukupnya, baik sekali, 2 kali, 3 kali, sampai betul-betul hilang
rasanya, baunya dan warnanya. Ya. Baik, itu cara membersihkan najis berdasarkan macam-macam atau jenis-jenisnya, ya. Sehingga kita bisa suci dari segala najis. Untuk lebih lengkapnya nanti insya Allah akan dipelajari di kelas, ya. Baik, yang berikutnya adalah suci dari hadas. Suci dari hadas, yang mana seorang hamba tatkala berhadas maka diwajibkan untuk bersuci tatkala hendak melaksanakan sholat. Baik, hadas sebagaimana yang sudah Ustadz sampaikan tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Bagaimana cara bersucinya? Cara bersucinya adalah dengan berwudu. Ya, hadas kecil apa saja? Buang air kecil, buang air besar, buang angin. Cara membersihkannya adalah dengan berwudu. Adapun hadas besar seperti junub, keluar air mani, maka cara membersihkannya atau bersuci darinya adalah dengan mandi wajib. Dengan mandi wajib. Ya, dengan mandi wajib. Baik. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang tata cara berwudu, kemudian tata cara mandi wajib, tata cara bertayamum dan semisalnya yang harus diketahui, ya, yang harus diketahui. Nanti insya Allah akan Ustadz tampilkan video, ya, bagaimana peragaan berwudu sesuai dengan syariat atau tuntunan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya Ustadz akan sampaikan poin-poinnya terlebih dahulu. Bagaimana cara berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik, silahkan ditulis tata cara berwudu. Tata cara berwudu. Tata cara berwudu, dalilnya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, yang mana beliau mempraktikkan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kesimpulan dari hadis tersebut bahwa tata cara wudu sebagaimana berikut. Yang pertama, niat. Yang pertama, berniat untuk wudu. Yang pertama, niat untuk wudu. Niatnya di mana? Niatnya di dalam hati. Cukup di dalam hati. Kenapa? Karena ini sesuai dengan praktek Nabi Muhammad SAW. Adapun melafadzkan niat, tidak ditemukan dalil satupun, ya, yang menunjukkan adanya praktek dari Nabi SAW melafadzkan niat. Ya, pertama berniat. Ya. Sebelum dilanjutkan perlu santri-santriku ketahui, dalam beragama, dalam beribadah, seorang hamba harus memiliki landasan dalil. Ya, harus memiliki dalil. Sholat, jadi nggak boleh sembarang sholat. Ustadz, saya mau menambah sholat maghrib jadi 10 rakaat Ustadz. Boleh apa tidak? Tidak boleh, nggak ada dalilnya. Ustadz, sholat subuh kok cuma 2 rakaat Ustadz? Karena anak semangat, anak ingin tambah jadi 20 rakaat sholat subuh Ustadz. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Maka dari sini, ini sepakat seluruh kaum muslimin bahwa beribadah harus dengan dalil. Maka sama halnya dengan niat. Sama halnya dengan niat. Orang ingin berniat ibadah, contoh niat wudu, maka harus dilandasi dengan dalil. Nah, dalilnya yang sesuai dengan praktek Nabi Muhammad SAW adalah niat cukup di dalam hati. Bagaimana niatnya? Ya cukup niatkan, saya hendak berwudu. Ya, hadirkan niat tersebut di dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua, mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan basmalah, itu bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Kemudian yang ketiga, membasuh 2 telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi
setelah niat dalam hati, kemudian mengucapkan bismillah, membasuh dua telapak tangan. Ini dua telapak tangan dibasuh sambil menyela-nyela, sambil menyela. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Niat dalam hati, ucapkan bismillah, kemudian dibasuh tangannya sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Jadi kalian ambil air baik melalui keran ya atau semisalnya, ambil air dengan tangan kanan, masukkan ke mulut untuk berkumur-kumur sekalian istinsyak. Apa itu istinsyak? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, langsung dibuang. Ya. Langsung dibuang. Sebanyak 3 kali. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah ada video yang akan ditampilkan. Jadi berkumur-kumur sekalian istinsyak. Ambil air pakai tangan kanan, masukkan ke mulut untuk berkumur-kumur, sekaligus langsung istinsyak, menghirup sedikit air ke dalam hidung, langsung dibuang sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Ambil airnya, basuh wajah. Wajah itu mana saja? Ya. Wajah itu, membasuh wajah itu dari sisi-sisi ya, ujung rambut sampai sela-sela seperti ini. Ya. Ini semua bagian wajah. Tidak boleh hanya bagian sini saja, sampai pipi, hidung, dahi nggak kena, nggak boleh. Jadi betul-betul dari ujung rambut sini, ya, dari pangkal sini terus sampai sini. Nah, itu adalah wajah. Semuanya harus kena air. Yang punya jenggot, siapa yang sini punya jenggot? Belum ada ya? Yang punya jenggot, jenggotnya harus di sela-sela, seperti ini. Ya, ketika membasuh wajah, langsung menyela-nyela jenggot. Ya, nanti insya Allah akan ada video yang akan ditampilkan. Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan terlebih dahulu sampai dengan siku. Ya, membasuh tangan kanan, ya, tangan kanan sampai dengan, dan lebihkan sedikit sampai sini. Sampai di sini dilebihkan. Sambil menyela-nyela jari jemari. Ya, ambil airnya, ya, kemudian dibasuh sampai lebihkan sedikit dari atas siku sebanyak 3 kali. Setelah kanan kemudian baru kiri. Begitu juga kiri sama. Kemudian mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Bagaimana cara mengusap kepala? Ada beberapa pendapat. Namun pendapat yang tepat adalah yang ditunjukkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara beliau mengusap kepala, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, adalah mengusap kepala beliau dengan kedua tangannya. Mengusap kepala dengan kedua tangannya, maju, ya, kemudian mundur dari depan sini, kemudian ke belakang, kemudian masukkan telunjuk ke dalam telinga, sementara ibu jari mengusap bagian belakang telinga. Ya, nanti insya Allah akan ada video agar kalian lebih jelas. Ya, hal ini berdasarkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Jadi mengusap kepala dan bagian daripada kepala juga termasuk telinga. Jadi kepala, kemudian langsung telinga, ya. Ini cara yang tepat sesuai dengan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kaki kanan dan melebihkan sampai di atas mata kaki, ya, sambil menyela-nyela jari jemari kaki sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri. Jadi kaki kanan dulu sampai di atas mata kaki, kemudian kaki kiri sebanyak 3 kali. Yang berikutnya harus mualah. Mualah itu berturut-turut, tidak boleh ada jeda
sampai menyebabkan anggota wudhu sebelumnya yang sudah terkena basah air menjadi kering. Jadi terus, tidak boleh sambil makan kue, sambil minum-minum, enggak. Berwudhu, mualah terus berlanjut. Ya, jangan sampai terhenti dengan jeda yang lama. Kemudian tertib, ya harus tertib. Dan yang terakhir berdoa. Apa doanya? Silakan ditampilkan di papan tulis. Doanya sudah Ustadz tuliskan. Doanya sudah Ustadz tuliskan. Ini doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullah wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, itu doa setelah wudhu. Silakan ditulis. Atau mungkin kalian ada buku-buku tata cara sholat di rumah, maka silakan dipraktikkan. Dan ingat, ini diantara besarnya kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya. Ya, ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Karena doa yang singkat dan mudah untuk dihafal, keutamaannya sangat besar. Apa keutamaannya? Orang tersebut akan dibukakan 8 pintu surga. Kemudian dipersilahkan masuk ke dalam pintu mana saja yang dia inginkan. Lihat. Maka rugi kalau orang berwudu nggak baca ini. Walaupun hukumnya bukanlah wajib. Rugi. Kalau orang berwudu namun setelahnya tidak baca ini. Keutamaannya adalah dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ada 8 pintu. Ya, ada 8 pintu surga yang akan dibuka. Ini menunjukkan akan besarnya kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada umatnya. Baik, untuk lebih jelas, sekarang perhatikan video yang akan diputarkan. Ya, berikut bagaimana cara berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Silahkan diperhatikan. Suaranya terdengar lah. Cara wudhu yang benar menggunakan keran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara berwudhu menggunakan keran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bersikap tidak boros dalam menggunakan air ketika berwudhu, dan itu yang menjadi kebiasaan wudhu beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khams." Di-pause dulu, diulangi. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Cara wudhu yang benar menggunakan keran. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dengan air 1 mud dan mandi dengan air 1 sa' hingga 5 mud. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi 5 makakik wa yatawaddau bi makkuk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 5 makuk dan wudu dengan 1 makuk. Hadis riwayat Muslim. Ukuran 1 mud adalah ukuran volume sebesar 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa yang digabungkan, sedangkan ukuran 1 sa' sama dengan 4 mud. Sementara istilah makuk adalah takaran volume seperti gantang. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud makuk dalam hadis ini adalah ukuran 1 mud. Di samping itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seseorang berwudu dengan mencuci lebih dari 3 kali. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Ja'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu', fa'arahu al-wudu'a thalathan, thumma qala hakadha al-wudu'u, faman zada 'ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalama." Ada seorang badui yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang tata cara wudu. Beliau pun mengajarkan wudu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Seperti ini wudu yang benar. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan zalim." Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Beliau sampaikan demikian agar umatnya tidak boros dalam menggunakan air ketika wudu. Cara wudu dengan keran. Mulailah berwudu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan 1 cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali sambil menyela-nyela jari. Mengusap kepala sekali bisa dengan 2 cara. Yang pertama, setelah mencuci tangan, langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Kemudian dibuang, lalu digunakan untuk mengusap kepala. Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki 3 kali sambil menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking. Berdoa setelah wudu tanpa mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Ya, baik, itulah tata cara berwudu yang sesuai dengan tuntunan dan dalil syar'i yang ditujukan pada hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan bisa difahami, jadi praktek wudunya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diajarkan. Dan insya Allah itu lebih menenangkan hati. Kenapa? Karena ada landasan dalil yang sahih, yang jelas, yang menunjukkan tata cara berwudu. Baik, kemudian yang selanjutnya, santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa 10 menit, yaitu tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib, silahkan ditulis. Nah, ketika kalian atau ada seseorang yang junub, apa itu junub? Yaitu keluarnya air mani dengan sebab, contoh, mimpi basah. Dan ini menunjukkan kalian sudah baligh atau sudah dewasa, sehingga kalian menjadi hamba yang tertuntut untuk melaksanakan segala macam kewajiban. Diwajibkan untuk melaksanakan segala kewajiban. Di antara ciri-cirinya adalah mimpi basah. Kemudian di pagi hari keluar air mani, yaitu cairan yang berbeda dengan air kencing. Air mani itu cairan yang lengket, yang
putih seperti putih susu, lengket, dan baunya tidak sedap. Itu adalah cairan atau air mani yang keluar. Nah, sehingga tatkala itu keluar dari diri kalian, dari kemaluan, maka itu tanda kalian sedang junub. Tanda sedang junub dan kalian sudah balik. Nah, dan kalian sedang berhadas besar. Ya, kalian sedang hadas besar. Maka bagaimana cara bersuci? Maka tidak cukup dengan berwudu. Maka cara bersuci dari junub, yaitu dengan keluarnya air mani, misalnya dengan sebab mimpi basah tadi, adalah dengan mandi wajib. Dengan mandi wajib. Ya, dengan mandi wajib. Baik, cara mandi wajib. Ada dua cara. Pertama, cara yang cukup. Tulis nih, ditulis. Cara mandi wajib itu ada dua cara. Pertama, cara yang cukup, yang mujzi, cukup. Yang kedua adalah cara yang sempurna. Cara yang cukup, cara yang sempurna. Cara yang cukup dengan dua hal. Pertama, niat. Niat di dalam hati. Niat untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua, mengguyurkan seluruh badan dengan air mengenai rambut dan kulit. Jadi seluruh tubuh terkena air. Jadi habis niat di dalam hati ingin mandi wajib, setelah itu guyurkan seluruh badan dengan air. Ustaz, misalnya kalau nyemplung di kolam bagaimana? Sah. Jadi niat langsung terjun ke kolam, yang punya kolam renang di rumah misalnya. Ya, langsung terjun ke kolam, maka sudah sah. Maka sudah mandi wajib dan dinyatakan sah. Ini cara yang cukup, dalam arti mandi wajibnya sah. Kalau ingin mendapatkan pahala yang lebih, ada cara yang kedua, yaitu cara yang sempurna. Cara yang sempurna. Bagaimana cara yang sempurna? Tulis, ini cara mandi wajib yang sempurna. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Dicuci dulu tangannya. Dicuci di sela-sela, dikasih sabun, menggunakan sabun boleh. Kemudian bersihkan kemaluan. Habis dicuci tangan, bersihkan kemaluan, karena di sana ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang berbau tidak sedap. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya, setelah mencuci kemaluan, cuci tangan lagi. Habis pertama cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, kemudian cuci tangan. Setelah itu menggunakan sabun lagi. Kemudian selanjutnya berwudu. Ya, yang keempat adalah berwudu. Berwudu bagaimana caranya? Berwudu seperti biasa. Berwudu seperti biasa. Kemudian yang berikutnya, mengguyurkan air pada kepala. Jadi airnya diguyurkan ke kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. Boleh pakai sampo, boleh. Jadi air diguyurkan ke kepala 3 kali terlebih dahulu, ya, sampai ke dalam pangkal rambut. Kemudian yang keenam, mulai mencuci bagian kepala. Ya, habis diguyurkan, kemudian dicuci, digosok. Bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri, sambil menyela rambut. Nah, setelah itu mengguyurkan air ke seluruh badan. Mulai dari yang kanan, kemudian baru yang kiri. Paham caranya ya? Ya. Jadi yang pertama, mandi wajib, cuci tangan. Cuci tangan, kemudian cuci kemaluan. Setelah dicuci kemaluan, cuci tangan lagi, gunakan sabun. Setelah itu basahi rambut, guyur kepala sebanyak 3 kali. Ya, guyur kepala sebanyak 3 kali. Terputus.
Habis internet gimana? Modem kita kan kawa? Hah? Sampaikan di grup dulu koneksi terputus. Sampaikan di grup koneksi terputus, harap ditunggu. Anak sudah? Ya. Sudah? Ya. Sebelumnya Ustadz mohon maaf, tadi ada gangguan masalah koneksi, jadi terputus. Baik, kita lanjutkan, kita ulangi lagi cara mandi wajib yang sempurna.
Ya, cara mandi wajib yang sempurna. Bagaimana tadi? Yang pertama mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian cuci kemaluan, kemudian cuci tangan lagi menggunakan sabun. Setelah itu berwudu. Wudu sebagaimana wudu biasa. Wudu sebagaimana berwudu biasa. Kemudian selanjutnya setelah berwudu mengguyur air ke kepala. Mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. Dan mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. Kemudian cara membersihkannya dari kanan dulu, kemudian kiri sambil menyela-nyela rambut, ya, sebanyak 3 kali. Baru yang terakhir mengguyur air ke seluruh badan. Bagaimana caranya? Kanan baru kiri. Cukup 1 kali. Kanan kemudian baru kiri, ya. Maka itu tata cara mandi wajib, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang berikutnya adalah tata cara tayamum. Apa sih itu tayamum? Jadi begini, santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada satu kondisi seseorang tidak ada air, kekeringan, atau dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak bisa menyentuh air. Kalau menyentuh air nanti tambah parah sakitnya, ya. Atau airnya cuma ada sedikit yang dibutuhkan untuk minum, untuk masak dan semisalnya, tidak ada yang cukup untuk bisa berwudu. Maka dalam Islam ada penggantinya, ada solusi. Ya, Islam itu menginginkan kemudahan bagi para penganutnya, yaitu dengan cara bertayamum. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini dalilnya. Dalil syariat bertayamum surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya. Nah, dan media yang digunakan itu bisa seluruh permukaan bumi ini bisa. Ya, mungkin meja ini yang mungkin ada debu-debunya, pasir, mungkin batu-batu, ya, atau dinding rumah, atau mungkin lagi di mobil, mungkin bisa kursi di mobil, ya, misalkan dalam perjalanan safar, itu dijadikan media untuk bertayamum. Ya, bertayamum. Namun syarat boleh bertayamum tadi apa? Tidak ada air. Ada air tapi sedikit. Dan itu diperlukan buat masak, buat minum. Jadi tidak ada air yang cukup untuk berwudu. Kemudian ada kekhawatiran kalau pakai air nanti tambah parah sakitnya. Dan bisa membahayakan tubuh seorang manusia yang sedang sakit. Kalau ada sebab-sebab itu, maka dia boleh menggunakan atau bersuci dengan cara tayamum. Bagaimana cara tayamum? Sangat mudah. Sangat mudah. Yang pertama, pukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi, misalkan di meja. Ya, ditepukkan. Ya, ditepukkan, kemudian ditiup. Setelah ditepukkan, kemudian ditiup sekali saja, ya. Setelah itu sapu punggung telapak tangan. Nah, seperti ini, ya. Sapu punggung telapak tangan kanan dulu, kemudian yang kiri, kemudian usap wajah dengan telapak tangan sebanyak 1 kali usapan saja, ya. Jadi setelah tepuk, tiup, usap bagian punggung, ya, telapak tangan, setelah itu baru ke wajah sebanyak 1 kali. Dan tidak perlu sampai siku, nggak perlu. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, tepuk, tiup, usap punggung tangan, dan usap wajah. Selesai, ya, selesai. Dan tayamum ini dapat mewakili baik itu wudu atau mandi wajib. Jadi kalau nggak ada air untuk mandi wajib, maka cukup dengan bertayamum. Nggak perlu guling-guling di pasir, di tanah, nggak perlu. Jadi kalau bertayamumnya dari mandi wajib, maka sama caranya, ya, dan sama caranya. Nah, pembatal tayamum itu sama dengan pembatal wudhu, nanti kita akan sampaikan. Tambah 1, pembatal tayamum adalah tatkala ada air. Misalnya nih, kalian mau tayamum, sudah ditepuk tangannya, ternyata airnya nyala, datang air, maka tidak boleh lagi tayamum, harus berwudu. Sementara kalian mampu untuk berwudu. Baik, itu tata cara tayamum.
Yang terakhir adalah pembatal wudhu. Silakan ditulis pembatal wudhu. Yang pertama buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Yang pertama buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Ustadz, kalau penyakit bagaimana Ustadz? Contoh, ada sebagian orang yang kena penyakit beser misalnya, buang air kecil terus. Atau ada orang penyakit buang angin terus, di mana-mana buang angin. Nggak bisa nahan karena penyakit. Maka dia hanya diwajibkan berwudu sekali, setelah itu dimaafkan. Karena ini adalah penyakit. Sebab yang kedua, pembatal yang kedua adalah keluarnya air mani atau wadi atau mazi. Tulis ya. Keluar yang kedua adalah air mani atau wadi atau mazi. Udah, tes? Ya. Pembatal yang kedua itu keluar air mani, wadi, dan mazi. Kalau air mani tadi apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, air mani itu adalah air yang keluar dengan sebab misalkan mimpi basah, ya, mimpi basah dan ciri-cirinya dia airnya kental, berwarna putih susu dan berbau tidak sedap. Itu air mani. Ya, ini pembatal wudhu. Atau wadi, apa itu wadi? Air kencing yang keluar setelah buang air kecil. Jadi dia itu keluarnya setelah kencing. Jadi dia setelah kencing, belum beres kencingnya, ternyata masih ada tersisa setitik atau 2 titik, maka itu disebut dengan wadi. Nah, ini juga pembatal wudhu. Makanya kalau kencing itu harus betul-betul dipastikan semuanya sudah beres, sudah keluar semua. Jangan terburu-buru. Nah, ini seringkali tidak disadari. Namanya apa? Air wadi. Ya, ini juga pembatal wudhu. Kalau kencing itu selesaikan sampai tuntas, bersihkan, baru tinggalkan. Nah, jangan terburu-buru yang menyebabkan masih ada tersisa sedikit. Kalau mazi itu cairan yang keluar sebelum air mani. Jadi sebelum air mani keluar, itu biasanya keluar terlebih dahulu air mazi. Nah, ini diantara pembatal wudhu. Kemudian yang berikutnya tidur lelap, tertidur lelap. Tulis ya. Di antara pembatal berikutnya adalah tertidur lelap. Apa sih ciri-ciri tertidur lelap? Di antara ciri-cirinya ketika tertidur tidak lagi terdengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Ada yang berbicara, mau teriak, mau pelan-pelan, nggak terdengar. Bahkan di antara cirinya ketika dia megang sesuatu, baik buku atau HP-nya terjatuh dan dia tidak sadar, itu sudah tidur. Baik tidurnya rebahan, sambil duduk atau berdiri, intinya hilang kesadaran. Itu namanya tertidur lelap. Ya, ini misalkan nih lagi belajar, nih sekarang lagi mendengarkan Ustadz menyampaikan kajian, ada yang tertidur, pulpennya jatuh. Ya, pulpennya jatuh, kepalanya kena meja. Nah, itu tertidur lelap namanya. Ya, sampai tertidur lelap, tidak lagi terasa apa saja yang ada di sekitarnya, maka wudunya batal. Ya, wudunya batal. Adapun tidurnya seperti ini. Misalnya nih,
lagi mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, tidurnya seperti ini. Nah, sering nggak? Pasti sering ya, pasti pernah ya, tidurnya seperti ini. Atau kepalanya muter-muter kayak gini, seperti itu. Tapi dia masih bisa mendengar, yang di sekitarnya terdengar, ada yang ustadznya ceramah masih dengar. Ini bukan tidur lelap, ini tidak membatalkan wudhu. Perlu dibedakan antara tidur lelap dengan tidur yang tidak membatalkan tidak lelap. Yang membatalkan wudhu adalah tidur yang lelap. Yang berikutnya adalah hilang akal. Tiba-tiba hilang akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang ya, bukan kita, bukan. Ada orang lah, contoh. Tiba-tiba hilang akal. Maka tatkala hilang akal ini sebab dia batal wudhunya. Ya, hilang akal. Yang berikutnya adalah menyentuh kemaluan. Namun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang menyentuh kemaluan batal apa tidak. Namun saran ustadz ya nggak usah disentuh. Ya, ada perbedaan pendapat, tapi saran ustadz jangan disentuh. Kalau sudah wudhu ya sudah, jaga tangan jangan sampai nyentuh kemaluan untuk menghindari batalnya wudhu. Ya. Nah, itu beberapa pembatal wudhu yang harus diketahui. Sekarang Ustaz tanya, apakah tersentuh najis membatalkan wudhu atau tidak? Yang bilang batal, angkat tangan seperti ini. Yang tidak batal, seperti ini. Ayo, megang najis, batal atau tidak? Kalau batal seperti ini, kalau tidak batal seperti ini, silakan. Ya, mana? Yang berpendapat batal, ancungi jempol. Yang bilang tidak batal, angkat telapak tangannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak yang mengatakan membatalkan. Coba slide sebelahnya. 1, 2. Ayo, ada yang belum angkat tangan? Lagi sebelahnya. Ya, cukup. Ustadz lihat, semuanya banyak yang mengatakan kalau tersentuh najis batal. Yang benar adalah menyentuh najis tidak batal. Ingat, berbeda antara pembatal wudhu dengan najis. Pembatal wudhu patokannya apa tadi? Dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan seseorang yang menyentuh najis wudhunya batal. Tidak ada. Tapi kita disuruh membersihkan. Kalau misalkan terpegang kencing, ya ada orang kencing sembarangan misalnya kena terpegang, yang diperintahkan cukup dibersihkan. Kita membersihkan najis tersebut, dibersihkan pakai sabun, pakai air. Berwudu lagi apa tidak? Tidak perlu wudu. Nah, kalau sholat harus bersih dari najis. Kalau sholat nih, lagi sholat ada najis di pakaian, maka batalkan sholatnya, bersihkan. Perlu wudu lagi apa tidak? Tidak, karena najis tidak membatalkan wudu. Baik, Ustaz rasa cukup yang bisa Ustaz sampaikan. Sekarang ujian. Minta tolong Mas dituliskan di chat situ aja soal-soalnya ya. Silahkan lihat di kolom chat, akan dituliskan soal-soalnya dan kalian juga tulis di kertas. Terakhir ngumpul hari ini jam ba'da zuhur. Jadi habis ini langsung dikerjakan. Setelah ini langsung dikerjakan. Paling lambat mengumpulkan habis sholat zuhur. Dan nanti akan dilihat siapa yang hadir, siapa yang tidak, siapa yang mencatat, siapa yang tidak. Ya. Baik. Soal yang pertama, sebutkan keutamaan bersuci. Sebutkan 3 keutamaan bersuci beserta dalil.
Dalilnya cukup surat ini, ayat ini, gitu aja. Nggak perlu ditulis ayatnya, tidak perlu ditulis ayatnya. Dalilnya tulis suratnya, tulis ayatnya. Atau bunyi ayatnya nggak perlu. Baik. Soal kedua. Jelaskan perbedaan najis, kotoran, najis, kotoran, hadas, dan pembatal wudhu. Sebutkan perbedaan pengertian najis, kotoran, hadas, dan pembatal wudhu. Ya, sudah. Yang ketiga, yang nomor 2, sebutkan apa jelaskan perbedaan najis, kotoran, hadas, dan pembatal wudhu. Ini soal nomor 2. Sudah? Soal yang ketiga, tuliskan tata cara berwudu. Tuliskan tata cara berwudu. 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya sampai terakhir doa. Tuliskan. Yang Ustadz sebutkan tadi ada 11. Ada 11 poin. Ya. Empat, sebutkan tata cara mandi wajib yang sempurna. Tata cara mandi wajib yang sempurna. Tata cara mandi wajib yang sempurna. Sudah? Yang terakhir, sebutkan pembatal wudhu. Sebutkan pembatal wudhu. Ingat, langsung dikerjakan sekarang, paling lambat mengumpulkan setelah sholat zuhur. Ya, yang terlambat berarti tidak diterima. Fahim Tom? Yang faham angkat jempolnya. Yang mendengarkan angkat jempolnya. Fahim Tom? Baik, Mumtaz. Langsung dikerjakan ya. Ya, kalau mau ke toilet silahkan, kalau mau ada minum silahkan. Setelah itu langsung dikerjakan. Jangan ditunda, dikerjakan, langsung difoto dan dikumpulkan ke admin pesantren Intan Ilmu. Nanti Ustadz koreksi. Baik, demikian kiranya yang dapat Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin akan kalian tanyakan langsung di kelas karena melihat waktu yang sudah habis. Demikian kiranya yang dapat Ustadz sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.